Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar TB. Waalaikumsalam. Lu hidupin dong. Nah, gitu dong. Kan biar kelihatan gitu. Lu di mana, Be? Di rumah? Ya di rumah nih, Bay. Mau tidur Ganggu banget gua ya? aja lu. Kenapa? Ganggu gua aja lagi tidur. Ini kedengeran nggak suara kipas nggak? Di situ kedengeran nggak suara kipas? Sini. Ah, Enggak. nggak kedengeran kan ya? Ya udahlah, aman lah. Ini gue juga sebenarnya nggak bisa ngelihat muka lu full nih, soalnya kealingan sama HP gue di bawah. Oh ya udah. Cuma kelihatan muka lu doang, mata lu doang. Ya deh, eh, kita kan udah mau diskusi soal ini nih ya, yoi pemuda dan politik dan pemuda, asik. Jadi rencana sih kita mau ngomongin soal ya politik yang sekarang ini nih, apalagi yang kayak yang lagi hits lah, lagi naik daun kayak apa ya, kayak soal Habib Rizik ya kan, kalau soal COVID gitu kan, dan hubungannya dengan pemuda. Kalau bisa sebisa mungkin lah kita hubungi dengan kayak pemuda gitu loh, kayak saya nggak be kira-kira be. Insyaallah. Lu ini dulu lah apa, eh apa namanya, ngumpulin nyawa dulu. Ini gue siapin air dingin nih biar nggak ngantuk. Ini aja gue sebenarnya masih rada ngantuk sih sebenarnya. Apa namanya, cuma berapa jam doang tadi hidup lah tidur. Ya, Bay. Ya, gua ngambil ini dulu ah. Minuman. Biar nggak ngantuk. Di rumah lu ada siapa aja be? Ada adek gua sama ibu. Oh, pada tidur. Iya, pada tidur. Belum pada bangun. Bangun sih soal subuh doang. Oh, Tidur lagi. gua tadinya pengennya sore juga sih, pengen biar gua tidur pagi ini, sorenya ini. Gua tapi ada Jadwal. kayak iya jadwal gitulah. Iya. Tapi karena takutnya itu juga. Sama di rumah sepi, Bay. Apa? Nenek gua doang, gua kan tinggal sama nenek gua doang. Oh iya. Tadi gua di ruang tamu, nggak, sekarang biar lebih tertutup di kamar lah. Itu gimana ngomong-ngomong soal di daerah rumah lu? Masalah Rumah COVID gua. gitu. Aman? Gua aman sih, nggak terlalu ketat. Nggak terlalu ketat ya. Tapi tetap Iya. nggak boleh ke Jakarta ya, jarang. Apa udah dibebasin sekarang ke Jakarta? Lo kan di Bekasi kan? Dibebasin, boleh. Cuma di perbatasan daerah Cakung ya, Bay. Cakung Bekasi Hmm. itu ada pos polisi. Oh, jadi kalau mau Aman. Jakarta ke Bekasi gitu harus ini ya, Ada tempat pemeriksaan. pemeriksaan Oh. yang nggak pakai masker suruh ya denda atau ini ya. Tapi lu gimana kuliah lu? Lancar? Walaupun banyak tugas, gue tahu sih. Muka-muka mahasiswa tahap tengah tuh. Lancar. Semua kota Belum tahap akhir. Jadi masih nikmatin aja dulu kuliah kan. Kalau udah tahap akhir kan lu juga pusing lagi, nambah lagi pusing kan. Skripsi lah apalah. Tapi katanya ini ya, udah nggak ada ini konsentrasi ya. nggak ada. Dulu kan ada tuh, karena sekarang menterinya Nadiem jadi nggak ada konsentrasi. Ya kan, setiap mahasiswa S1 lah katanya nggak ada konsentrasi lagi sekarang. Bagus lah menurut gue sih, bagus-bagus aja sih kalau kayak gitu. Jadi fokus aja ke bagian yang umum lah untuk mahasiswa. Terus lu nggak ada tugas hari ini?
Alhamdulillah udah tuntas semua, Bay. Udah semua. Jadi emang iya, jadi emang gue sengaja, Bay. Kriteria gue tuh kalau misalnya ada tugas, itu gue langsung kerjakan. Jadi nggak harus H-1 tersebut. Iya ya. Nggak harus nunggu deadline ya. Iya, nggak harus nunggu deadline. Jadi Bagus emang gitu. tipe gue kayak gitu. Oke. Lebih enak, lebih enjoy. Iya benar. Dosen lu gimana? Ada dosen baru ya? Dosen baru. Dosen baru ada. Iya, Tapi yang dosen lama juga masih oke lah ya. masih oke. Ngasih tugasnya gila nggak? Nggak ya? Hah? Ngasih tugasnya gila nggak? Biasa aja. Masih nggak tahu. Tahu bulewe tahu bulewe. Tahu tak? Gue setiap mau pertemuan tuh harus review dulu, Be. Oh, itu wajar lah ya. Waktu zaman gue juga kayak gitu kan. Waktu masih gue di situ. Mm-mm. Be, ini kok suara lu lama dari pelan gitu lama-lama kenceng. Apaan? Nah, tuh kalau lu baru ngomong suara lu pelan, tapi kalau lu udah ngomong ini suara lu lama-lama besar gitu. Itu dari HP lu apa gimana nih? Dari HP. Dari HP ya? Oh yaudah deh. Ini gua rekam lu dari tadi ya. Nggak apa-apa kan? Iya. Heeh. Ini gue di dalam aja ya, Bay. Iya, Soalnya di di luar ini ada mobil ya. Ya udah di dalam yang tempat nyaman aja. Senyaman lu aja. Udah. Oke, siap. Oke. Oke, kita mulai ya diskusinya. Soalnya kita udah janji, kita latar belakang dulu lah ya. Latar belakang kita pengen diskusi karena gue juga udah nggak ada nggak ada edukasi politik yang lebih serius lagi kan setelah keluar kuliah kan. Jadi gue cuma baca-baca buku ini, buku-buku semester 1 yang kata pengantar ilmu politik Miriam Burdiarjo juga masih ada. Dasar-dasar ilmu politik belum gue baca nih. Lagi proses baca lah maksudnya. Sama baru filsafat politik doang yang gue selesai baca. Yang dari Pak siapa gue lupa namanya lagi. Pak siapa tuh? Etika dan Filsafat Politik? Pak Gofur. Pak Gofur ya, Pak Gofur. Itu udah selesai. Oke, kita lanjut masalah apa nih? Pemuda lah politik. Menurut lu pemuda zaman sekarang tuh kayak gimana tuh? Soal sama politiknya tuh. Yes. Gue nih, Bay. Yes. Kayaknya lu lebih tahu, Bay. Ya enggak, kan ini kan pendapat lu dulu gitu. Kan gue yang ngundang lu. Menurut gue ya, dalam perspektif gue dalam dunia era digital 4.0 yang bentar lagi 5.0 ya, yang menuju ya. Jadi menurut gue politik bagi pemuda ini sangat beragam sekali ya, sangat plural ya. Karena gue memandang bahwa pemuda ini sangat cerdas untuk memilih sebuah data atau informasi yang mereka tangkap. Okay. Jadi mereka tuh nggak sembarangan orang memilih. Jadi mereka tahu mana segi baik atau segi buruknya. Tahu sumber-sumbernya. Tetapi mereka dihadapkan dengan dunia digital yang emang sudah merembak era globalisasi yang modern. Tentunya emang terbawa dari pengaruh negara Cina ya, Bay, sama Amerika yang saat ini kita bisa melihat aplikasi TikTok sudah merajalela. TikTok ini bukan hanya sebagai hiburan semata, tapi bisa dijadikan konten sumber politik ya. Iya, konten politik juga gitu. Ya sampai-sampai kan kalau nggak salah Donald Trump sampai pengen ngelarang TikTok ya. Udah ngelarang malah. Tapi sekarang udah ya kan ya. Bukan Amerika doang, Bay. India pun juga. Iya, India juga. India juga gara-gara konflik perbatasan kan sama Cina. Nah, jadi politik global ini menjadi acuan, menjadi sangat beragam karena Indonesia ini kena dampaknya ketika Cina dengan Amerika perang ekonomi. Indonesia kena dampaknya. Justru Amerika dan Cina ini ingin merebutkan ini negara Indonesia karena ingin kolaps namanya ya, kolaborasi atau konsiliasi ya, istilahnya gitu lah. Oh. Emang sih negara Indonesia ini kayak apa ya? Kayak hidangan yang lezat gitu ya.
Betul Bay. Siapa yang nggak mau jadi yang istilahnya ngeborong Indonesia kan? Ya. Emas ada, hutan banyak, sawit apalagi. Ya kan? Wajar sih kalau banyak sampai sekarang dijajah sih. Iya. Makanya nih, Bay, gue juga ini benar-benar di era COVID-19 ini kita tuh dipaksa untuk melihat dunia digital ya, dunia teknologi ya, karena dengan adanya ini juga pengaruh sama pendidikan juga, Bay. Jadi dengan adanya regulasi yang dibuat sama Menteri Pendidikan, kita harus membeli HP gitu. Oh, bahkan iya juga. marginal, bahkan kalau marginal aja harus terpaksa membeli HP yang sedang sekolah gitu. Ya tentunya dengan bantuan-bantuan segi sosial, dengan komunitas-komunitas sosial kayak misalnya kitabisa.com. Ya gue baca-baca berita ada anak yang ingin sekolah tapi dia nggak punya HP gitu karena emang belajarnya PJJ. Mereka ya itu inisiatif dari komunitas segi sosial itu membantu anak-anak untuk bisa beli HP untuk pelajaran ini secara daring gitu. Nah ini juga membuka juga, jadi anak sekarang ini atau pemuda sekarang ini sudah mulai banyak menggunakan HP. Jarang yang nggak punya HP, itu mustahil banget. Bahkan di daerah pendalaman pun bisa mengakses internet. Nah ini sangat gencar-gencarnya pemerintah di Indonesia ini dari Kominfo ya. Ini udah mulai mendirikan namanya tower-tower yang ini buat sinyal-sinyal di daerah pendalaman ya itulah seluler, Telkomsel dan lain sebagainya. Tiang-tiang sinyal itu ya? Iya. Ya gue juga membaca berita di ini juga sih, Metro TV. Oke. Membuat dokumenter karena emang Metro TV udah bagian dari situs pemerintahan. Pendukungnya lah, biasa berita. Terus ngopi dia. Ngeteh, Bay. Oh, ngeteh. Ya, minum. Ini terus gimana tuh? Tadi kan lu bilang lu nyinggung TikTok tuh. Ya kan? Kita bisa lihat juga TikTok di pemuda-pemuda kita, ya begitulah, pemuda-pemudi ya. Yes. Ya. Walaupun memang kalau kita ngelihat sisi positifnya ya, kadang-kadang TikTok juga bisa edukasi gitu. Waktu itu lo inget nggak waktu bulan apa gitu? TikTok Kemenkes kalau nggak salah cuci tangan pakai TikTok. Ngajarin masyarakat cuci tangan pakai TikTok, kan lo? Masih inget nggak lo? Kan dia mungkin itu edukasinya ya, channel edukasi. Tapi banyak juga yang ya negatifnya ya kan. Sampai-sampai mungkin juga ya, karena pengaruh TikTok ini pemuda dan pemudi Indonesia apatis sama politik masa kini ya. Walaupun kalau kita lihat dari kayak gerakan-gerakan Omnibus Law, gerakan-gerakan kayak gerakan-gerakan politik-politik lainnya lah ya, itu pemuda juga mulai bangkit lagi kayaknya ya. Lu gimana? Ya bahkan di demo kemarin ya, Bay. Itu demo yang mana tuh? Dijadikan buat candaan. Yang mana Omnibus Law? Iya. Lo by the way lu termasuk yang pro apa kontra nih Omnibus Law? Nah, ini gue tengah-tengah, Bay. Ada pro, ada kontra. Jadi gue memandang Omnibus Law ini ada sisi positif dan sisi negatifnya. Jadi nggak secara penuh gue memandang yang dibuat oleh pemerintah itu ada sisi negatifnya semua gitu. Karena kita harus berpikir secara rasional, secara sehat. Jadi emang kalau kita statusnya mahasiswa atau sering membaca literasi atau literatur yang kita dapat, kita jangan asal main demo aja, tapi kita harus membaca dulu terlebih dahulu atau mengkaji atau kita lebih sering diskusi kepada teman kita gitu. Iya. Intinya kita bermasyarakat jangan sampai masyarakat kita tuh berpikir kita tuh secara parokial, lah nggak, Bay? Apa itu? Parokial tuh
ya maksudnya buta banget sama politik gitu, maksudnya Apatis. Iya, apatis banget sama politik. Dia hanya sekedar tahu doang, tapi menggali informasi itu nggak mau tahu gitu. Iya. Mau istilahnya kepo doang ya. Kepo doang tapi nggak mau mendalami gitu ya. Nah, itu yang terjadi di masyarakat kita, Bay, apalagi di daerah Jawa ya, Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Ya seperti itu. Apalagi kalangan buruh ya. Karena kalangan buruh juga terprovokasi sama satu otorator, makanya dia mudah terpercaya atau mudah hipnotis ya sama narasi yang mereka gaungkan gitu. Tapi kalau kita ngomongin Omnibus Law juga ya, memang sebenarnya yang membuat para demonstran itu alias buruh itu makin ini menurut penilaian gue ya, kayaknya 60% itu bukan karena isi dari Omnibus Law, tapi karena mereka udah nggak percaya lagi sama wakil rakyat, kayaknya sih gitu ya. Soalnya kenapa ya, mereka milih aja juga ngasal, ada yang ngasal mungkin, ada yang karena duit mungkin, ada karena apalah, kita kan nggak tahu juga ya. Mungkin karena memang mereka udah jenuh. Apalagi kalau kita lihat survei itu, Dewan Perwakilan Rakyat termasuk instansi pemerintah yang paling banyak korupnya, yang paling dinilai masyarakat korup lah. Kalau DPR itu mungkin ya salah satunya itu. Yang kedua memang yang lu bilang tadi, orator ya, orang-orang yang menggaungkan soal itu Omnibus Law tadi, mungkin yang kita belum baca sepenuhnya, tapi seakan-akan orang itu udah membaca sepenuhnya gitu ya. Mana yang kira-kira bisa menjadi bisa menjadi yang merugikan masyarakat gitu. Makanya lu nonton ini nggak, channel opini nggak, opini.id? Jarang sih, Bay. Jarang ya, tapi kalau gue tuh sering banget, enggak sering-sering banget sih. Pokoknya kalau misalnya ada pembahasan bagus tuh di channel tersebut, gue tonton. Apalagi di segmennya Mr. Kece. Tuh Mr. Kece itu, aduh, lu kalau misalnya itu kesindir banget loh. Itu hebat itu, gue nggak tahu siapa orangnya. Lu nonton aja dia. Dia ngebahas tuh soal Omnibus Law gitu. Gue juga sering baca-baca pendapatnya Rocky Gerung kan. Pendapat yang kontra dan pro juga, sering-sering baca kayak gitu juga. Ya memang gue juga pribadi nggak terlalu kontra atau pro banget sama Omnibus Law sebenarnya. Tapi gue pengen pusatin adalah memang masyarakat sekarang tuh udah nggak terlalu percaya sama wakilnya sendiri gitu. Ini yang mau gue bahas juga, Bay. Iya, bahas aja. Untuk ketidakpercayaan kepada pemerintah. Itu menjadi kultur, menjadi budaya bagi para masyarakat di Indonesia. Kita melihat dari seakan-akan dari zaman dulu tuh mereka tuh membuat salah. Nah, lama-kelamaan itu budaya ketidakpercayaan itu udah mulai timbul. Apa yang pemerintah itu berniat untuk kebaikan, tetapi itu deal gitu. Jadi masyarakat tuh seakan-akan nggak percaya apa yang pemerintah tuh sebenarnya tuh kebijakan itu untuk kebaikan masyarakat, tapi emang kepercayaan. Nah, ini mesti adanya komunikasi politik yang secara persuasif ya, yang secara integrasi ya, maksudnya integrasi juga ya, karena ini merupakan komunikasi politik itu sebagai acuan, sebagai dorongan untuk melakukan kepercayaan pemerintah itu kepada masyarakat. Nah ini nih, karena gue juga memandang ini apa ya yang mesti diperbaiki ya dari pemerintah ya. Mungkin dengan adanya kolaborasi dengan komunitas sama organisasi atau kelompok-kelompok massa yang di negara Indonesia ya. Jadi pemerintah tuh seharusnya tuh menjadi acuan dan menjadi contoh. Nah ini ketidakpercayaan ini udah mulai timbul, dan stigma yang di dalam pikiran kita tuh aku mah nggak percaya lah yang dibuat sama pemerintah. Padahal pemerintah tuh justru ingin berbuat baik, ingin membangkitkan bahasa Indonesia. Nah contohnya Omnibus Law ada sebagian sebenarnya gini,
gue juga belajar tentang birokrasi ya, pelayanan publik ya, kebijakan publik. Jadi pemerintah ini membuat omnibus law ini memberantas para korupsi yang ada di birokrasi atau di administrasi gitu. Tapi seakan-akan rakyat itu nggak percaya, wah ini bakal menimbulkan diskriminasi nih kepada masyarakat pedalaman nih. Misalnya kalau misalnya membuka lahan ya, ini terutama masalah ya usaha ya, Mbak ya. Perusahaan yang investasi ya, yang sekarang sudah mulai turun ya, sudah mulai merajalela di Indonesia ya. Nah ini seakan-akan bahwa investasi itu berdampak positif bagi kita karena adanya lapangan pekerjaan yang lebih matang. Nah, tetapi dengan kebijakan ini korporasi ini main asal menebang hutan saja gitu. Ya. AMDAL ya. Iya, AMDAL kan. Nah ini juga ketidakpercayaan orang dalam nih, kayaknya ada diskriminasi. Nah ini akan menjadikan pelanggaran HAM yang baru gitu. Seperti yang kita melihat di daerah Papua, yang dimana pohon-pohon sagu tuh udah ditebang sama korporasi swasta, yaitu perusahaan luar negeri ya. Kelapa sawit ya kalau salah ya. Ya, dijadikan kelapa sawit. Nah ternyata para pekerja itu bukan dari Indonesia tapi dari Cina. Nah ini stigma ini, ketidakpercayaan ini kepada pemerintah ini, Mas Goblon. Iya, jadi kalau misalnya kita mau positive thinking ya, husnuzon gitu ya, pemerintah pengennya masyarakat itu baik gitu, tapi masyarakat sendiri nggak bisa percaya gitu sama pemerintah. Karena kenapa nggak pemerintah nggak bisa masyarakat nggak percaya sama pemerintah? Karena ya masyarakat pemerintahnya sendiri yang seakan-akan ngebela bangsa asing gitu, mempersilahkan bangsa asing untuk menggerogoti bangsa ini gitu. Kadang-kadang gitu. Gue kemarin apa 2 hari yang lalu ngikutin live di YouTube soal AMDAL iklim itu. Ada yang bilang gini ya, kantong plastik, kantong kresek tuh yang bisa kita buat ini ya, di jualan-jualan gitu ya, beli di warung-warung. Kalau misalnya ada masyarakat bilang gini ke pemerintah tolong dong kantong kreseknya kita iniin nggak usah ada kantong kresek gitu, ditiadain gitu. Pemerintah nanya lagi bilang gitu, emang masyarakatnya udah siap gitu. Takutnya kalau misalnya pemerintah langsung nyetapin suatu hukum atau suatu kebijakan gitu, masyarakatnya belum siap. Takutnya kalau kita lihat dari sisi pemerintah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi masyarakat, kalau pemerintahnya diem aja, ya nggak ada yang mulai, sama aja nggak ada yang mulai. Jadi memang untuk pemerintah Indonesia khususnya saat ini ya, emang harus dibenci kayaknya. Memang harus dibenci, terus memang harus kebaikan, jangan setengah-setengah gitu. Kalau mau buat Indonesia maju ya buat maju, jangan setengah-setengah. Kalau misalnya ada dibenci masyarakat tapi itu memang demi kebaikan masyarakat, ya terjang aja terus ya kan. Buat apa takut? Kalau itu memang buat masyarakat, bukan buat masyarakat Indonesia ya, bukan masyarakat luar Indonesia. Itu lagi sih, balik lagi sih. Ya, kita harus melihat ketidakpercayaan ini harus dibuktikan. Jadi pemerintah tuh harus membuktikan, jangan seakan berorasi atau bernarasi atau berkampanye doang, tapi harus dibuktikan dengan secara nyata. Nah ini kebanyakan kriteria orang-orang Indonesia itu seperti itu. Gue juga ada suatu penulis wartawan ya, gue lupa namanya. Jadi kultur budaya Indonesia tuh karakternya tuh ya maksudnya mudah percaya pada tahayul, sombong, baper, dan lain sebagainya sih. Ada tuh, gue mengutip lupa namanya tuh. Jadi emang sudah tercantumkan bahwa kriteria budaya Indonesia tuh emang seperti itu. Maksudnya kurang sekali untuk mempercayai suatu kepemerintahan. Apalagi kita dijajah oleh negara Belanda, ternyata ada aktor pengkhianat dalam negara kita sendiri gitu. Iya.
Banyak yang istilahnya jadi Belanda hitam lah ya. Iya, Belanda jadi orang Indonesia ikut-ikutan gitu untuk demi kepentingan pribadi. Iya. Karena untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan kekayaan, keamanan, dan kesejahteraan mereka. Dia tidak memikirkan apapun. Nah, ini lagi-lagi kita harus memberantas nih orang-orang begini nih. Apalagi di birokrasi kita nih yang seperti amburadul. Kalau kata Pak Rizal tadi kan birokrasi kita kan brengsek semua. Iya. Oh iya, gue ngomong birokrasi ya. Oh iya, ada salah satu temen gue tuh kemarin dia jadi gini. Tetangganya itu termasuk orang yang apa ya, berkebutuhan khusus. Teman gue tetangga teman gue itu. Nah, ibunya teman gue itu dia nawarin ke ibunya yang berkebutuhan khusus untuk ngambil kayak subsidi dari masyarakat lah, ngambil ya uang sebenarnya. Nah, itu ada juta lah, gue lupa nominalnya tepatnya berapa, tapi jutaan. Nah, pas tiba di sana ternyata uangnya dipotong administratif sampai berapa, gue lupa ya nominalnya berapa, dipotong 50.000 apa 500.000 gitu. Itu kan walaupun itu dipotong 50.000 kan parah juga. Administratif apaan yang 50.000? Maksudnya administrasi apakah administrasi itu udah ada tulisannya gitu kan? Kalau lu misalnya beli online gitu kan, beli online di Tokopedia atau di Bukalapak, terus lu bayar di Indomaret atau Alfamart ya, itu kan biasanya ada tuh biaya administrasi, udah dicatumin tuh biaya administrasinya 2.500. Ini seakan-akan nggak ada gitu biaya administrasi. Nah, itu uangnya segitu banyak untuk administrasi doang, kemana, ke kantong mana? Kita kan harus itu. Ini. Nah, masalahnya itu kan karena buat kebutuhan khusus, orang-orang yang berkebutuhan khusus, karena jumlahnya nggak begitu banyak dibandingkan KJP gitu ya. Jadi kata teman gue itu ya nggak dilaporin karena bingung lapornya kayak gimana. Kalau KJP ada kecurangan di KJP misalnya kan mungkin masih bisa ngelapor terus ketahuan. Tapi kalau berkebutuhan khusus subsidi dari masyarakat agak susah kalau dicurangin. Nah, itu tuh birokrasi yang tidak, bahasa sangat halusnya tidak pintar. Sama sekali tidak pintar gitu. Aduh, kita juga bingung sih kayak gitu. Gimana, Be? Menurut gue gini, Bay. Itu jatuhnya si pungli ya. Emang kalau misalnya kita tahu, sebenarnya kita harus tahu hukum dulu. Nah, ini yang perlu anak pemuda sekarang ini jangan asal dibodohkan oleh para pegawai sipil ya, yang bekerja di birokrasi atau administrasi. Misalnya gini aja, Bay, kita mengurusi KTP nih ya. Ini lagi-lagi untuk anak muda yang ingin mempunyai KTP, pastinya kan kelurahan ya. Nah, itu jangan sampai kita tuh membayar, karena itu sebenarnya pelayanan publik loh. Itu sifatnya. Kita harus tahu dulu undang-undangnya, bahwa kalau misalnya mereka minta uang atau sekedar pungli, nah kita bisa ajukan, Pak, Bapak ini melanggar hukum pidana, Pak. Bapak ini akan mendapatkan jatuh hukuman selama setahun penjara gitu. Nah, itu akan membuat mereka tuh takut, karena kita tuh udah pintar duluan gitu. Wah, orang pintar nih. Nah, ini pasti emang lagi-lagi ya, pemerintah tuh harus membuat regulasi yang lebih cerdas untuk tegas ya kepada pegawai-pegawai di administrasi negara ya, terutama di pendalaman daerah ya. Karena ini terus terang kita melihat, Bay, pelayanan publik itu kalau misalnya kita dilihat dari kelasnya, Bay. Nah, kelasnya, Bay, ini lagi-lagi kita akan bahas tentang Karl Marx ya. Ya, boleh. Bahwa kelas itu dipandang, Bay. Jadi kalau misalnya kita berpenampilan yang biasa-biasa aja, nah itu yang diberikan pelayanan publik itu biasa aja. Tapi kalau misalnya kayak kita berpenampilan kayak pakai jas, pakai apa, wah itu pelayanan publik itu lebih
enak lagi, lebih nyaman lagi gitu. Nah ini mesti harus diperubahkan karena birokrasi kita tuh ya secara demokratis ngelihat visual doang ya. Iya gitu. Nah ini lagi-lagi kalau kata Pak Jokowi katanya sih pengen banget dia udah mencantumkan ingin adanya birokrasi secara reformasi ini akan dijalankan sama Pak Jokowi. Gue nggak tahu sih itu akan benar apa enggak, ya kita doain saja lah istilah husnuzon ya. Iya benar. Kita harus berpikir cerdas, baik. Kita sebagai akademisi intinya, baik. Lu doang akademisi, gue mah serabutan. Ini baik. Akademisi gini baik. Akademisi itu identik bagi gue ya, identik orang yang ingin belajar terus menerus lewati secara online, secara buku. Nah itu orang yang akademisi, bukan semata-mata akademisi itu orang yang ya mahasiswa, yang kuliah, yang apa, enggak baik. Jadi akademisi itu bisa kita capai dengan melalui buku, ya buku itu. Karena emang mahasiswa kan rujukannya buku intinya. Nah relasi juga perlu baik, diskusi dan lain sebagainya itu akademisi. Ya lagi-lagi birokrasi lah, yang penting itulah pelayanan publik sebenarnya baik itu yang mesti jangan sampai adanya perbedaan kelas gitu, perbedaan pelayanannya kepada masyarakat. Apalagi gue mirisnya itu bukan di daerah Jakarta, gue menganggap daerah Jakarta tuh birokrasi modernnya. Gue melihat tuh daerah pedalaman di NTT gimana, di Kupang, di Papua, Maluku, bahkan di Jawa pun juga sama hal begitu, Jawa Tengah, di kampung gue sendiri gitu. Nah ini ya mesti dihilangkan gitu lah, pungli. Kalau kita ngelihat di Jabodetabek aja udah banyak pungli, apalagi di luar Jabodetabek kan, mungkin lebih parah lagi mungkin ya, atau lebih out of box gitu pikirannya ya, bagaimana caranya bisa gua pungli gitu kan, diusahain. Aduh miris banget. Ya tentunya lagi-lagi ya Bay ya, lagi-lagi itu dari segi pemerintahan, siapa yang memerintah bakal akan menuntaskan daerah tersebut. Gue melihat pemerintah di Jakarta ya, terutama yang merintah ini kan seorang Pak Anies Baswedan ya. Iya. Itu benar-benar beliau tuh memberikan pelayanan publik itu secara transparan, secara efisien dan secara tegas gitu. Dan dapat dirasakan oleh kalangan-kalangan kaum marginal atau kaum miskin di daerah perkotaan ya. Menurut gue tuh pemimpin tuh menjadi acuan, pemerintah tuh menjadi acuan karena adanya politik rezim atau rezim urban ya, rezim perkotaan ini menjadi kolaborasi antara pemerintah dan rezim tersebut gitu. Dan lagi-lagi LSM dan lagi-lagi komunitas perlu dihadirkan dalam itu untuk membantu. Jadi pemerintah tuh seakan-akan jangan bekerja sendiri atau melayani, jangan. Perlu adanya kolaborasi antara komunitas atau organisasi. Kayak misalnya pemerintah daerah Jakarta harus adanya kolaborasi dengan FBR, Forum Betawi Rempung. Betawi Rempung. Nah itu karena komunitas lokal itu tahu karakteristik di wilayah tersebut, bukan di Jakarta doang, tapi daerah Jawa, daerah dan sebagainya. Ini suara gue bocor ya? Hah? Suara gue bocor nggak? Enggak. Tadi bocor, jadi suara gue tuh kedengaran juga di lu gitu, apa suara ininya balik lagi ke gue. Enggak ya, aman ya? Iya nih soal itu juga berarti kalau misalnya gue bilang juga antara infrastruktur politik sama suprastruktur politik emang harus bekerja sama ya untuk menciptakan kondisi-kondisi yang baik lah untuk masyarakat. Iya, jadi kita kan udah namanya reformasi, tentu ya sudah menerapkan desentralisasi atau otonomi daerah. Jadi sebenarnya itu pemerintah daerah itu menjalankan ya secara penuh gitu untuk menjalankan regulasi atau kebijakan. Ya jadi ya manfaatkan juga dong organisasi di lokalnya gitu, di daerahnya tersebut gitu. Jangan
seakan-akan egois pemerintahnya dan hanya kepentingan politik. Ini bosan banget gue kalau misalnya pemerintah hanya kepentingan politik lagi nih. Coba ubah mindset kepentingan rakyat gitu. Iya. Masyarakat seperti Pak Anies lah, karena gue salut terus dia mendapatkan prestasi begitu banyak karena didukung dengan birokrasi yang lebih cerdas, lebih efisien gitu. Iya. Kalau masalah itu memang gini ya. Kalau kita lihat politisi bukan di Indonesia doang ya. Ya gimana gitu. Sistem kita juga udah kalau menurut gua ngaco sih. Dimana orang-orang itu pengen kalau mau jadi pejabat bayar uang dulu yang banyak, biaya kampanye. Ya kalau udah jadi pejabat ya secara manusiawi mereka mau dapat benefit lagi, profit lagi. Iya betul. Tutup lubang lagi yang tadinya udah ngurang gara-gara kampanye ya ditambah lagi. Masuk politik nggak murah, boy. Masuk politik nggak murah. Iya. Ingin jadi pemerintah nggak murah, mesti banyak uang dulu. Iya. Udah kayak investasi gitu kan. Kalau misalnya jadi ekonom atau misalnya investor gitu kan, investor juga ngelihat lagi. Ini gue kalau nginvest di perusahaan A dapat keuntungannya misalnya 2,5% gitu kan, atau 3% setiap tahunnya. Kalau politisi itu dia investasinya itu nggak untung, nggak sama sekali nggak untung. Misalnya gampangnya presiden gitu kan, presiden kan cuma satu ya, sementara yang jadi calonnya bisa 2-4 gitu kan, 3 orang lagi kemana? 3 orang lagi itu kan kalah istilahnya kan, mau nggak mau kalah. Apalagi kalau misalnya kayak gubernur mungkin bisa sampai 2 atau 3 juga kan calonnya. Itu dia udah investasi dalam bentuk uang banyak-banyak untuk kampanye gitu ya, berharap menang, totonya ya tidak menang. Ngemis sama rakyat ya, Boy ya. Iya. Bahkan waktu itu ada sampai yang ini sih, sampai sedikit stres sih. Gue liat di mana gitu, dia udah ngasih sejadah gitu ke masjid ya. Kalah, diambil lagi sejadahnya. Ngaco gitu. Ya karena nyalonin pilkada itu, ini mau mendekati pilkada ya. Iya. Nyalonin pilkada itu mahal, Bay. Mahal. Rakyat biasa tuh nggak mampu. Gua terus terang nggak ada orang yang jadi pilkada itu orang-orang pemulung, orang-orang yang usaha penjahit, nggak ada karena mahal biayanya. Iya. Masuk nyalonin mahal. Karena harus ada dukungan partai kan. Iya. Ya. Dukungan partai untuk biaya. Dia masuk pemerintah, dia harus membayar lagi kepada partainya tersebut. Nah gitu putaran politik gitu, putaran politik keuangan gitu, money politik lah. Belum lagi kalau misalnya udah dapat jabatan gitu ya, ada perasaan gak enak, wah dia udah bantu gua nih, gua jadiin menteri dia udah bantu gua nih, gua jadiin ini gua kan bisa aja kayak gitu kan. Nah itu kan. Kebanyakan tuh ya misalnya kita melihat dari sosok Gibran aja lah, Gibran ya. Kalau pastinya dia tuh kalau nyalonin tuh dana tuh nggak mesti dia dana pribadi, mesti ada dukungan dari partai, yaitu dia mengajukan proposal untuk mendapatkan keuangan tambahan lah, uang tambahan. Nah dengan cara itu seorang pilkada atau yang menyalonkan pilkada itu harus inisiatif, harus memutarkan kembali ekonomi. Nah tapi rata-rata orang yang masuk pemerintahan, maksudnya pemerintahan ini dalam segi termasuk eksekutif ya, eksekutif atau legislatif ya, yang DPR, DPRD, presiden, gubernur dan lain sebagainya, itu dia itu memanfaatkan untuk pribadinya sendiri, baik. Jadi lu tahu kan film dokumenter Sexy Killer yang Postdoc itu. Jadi bayangkan baik, seorang presiden atau kementerian dia itu cuma masuk ke pemerintahan tuh untuk menjadikan uangnya itu modal untuk usaha lainnya ya, kayak Pak Luhut sudah membangun batu bara, sedangkan Pak Jokowi yang dikatakan nggak punya usaha, cuma usahanya
kayu doang ya. Akhirnya Rambut. dia ya sudah tergiur sama omongannya Pak Luhut untuk udah investasi batu bara aja nih mendapatkan pasokan. Nah itu membuat membuat pendalaman daerah tuh rugi karena kerusakan alam tuh terjadi. Nah itu lubang-lubang galian itu tidak dipulihkan kembali sama itulah. Itu sebenarnya tuh menjadi acuan kenapa masyarakat Indonesia tuh ingin menjadi pegawai negeri sipil, menjadi eksekutif, legislatif, yudikatif, ya karena itu hidup gua harus sejahtera, gua nggak mau kayak gini. Itu mesti dihilangkan pikir kita gitu, dalam pola pikir kita, dalam mindset kita, terutama untuk jangka panjang. Pasti mereka itu membayangkan gua lebih aman, kehidupan gue lebih aman pada itu harus masuk pegawai sipil, PNS dan lain sebagainya. Gue nggak menyalahkan PNS, emang ada segi baiknya, cuma pola mindset itu mesti dihilangkan kalau ingin masuk PNS, ingin masuk legislatif, eksekutif dan yudikatif dan lain sebagainya gitu. Makanya memang kalau misalnya kita mau lihat trias politika itu yang eksekutif, yudikatif sama legislatif, ya mereka itu sebenarnya dalam tanda kutip pembantu-pembantu kita. Pembantu-pembantu kita yang berjas aja. Masalahnya memang tugas mereka yang bantu-bantuin kita. Legislatif tugasnya jadi wali. Kalau misalnya kita sekolah kan ada yang namanya wali murid. Nah, kalau kita kan sekarang wali rakyat. Ya mereka itu di legislatif. Kalau di yudikatif ya mereka yang sebagai ngebantu kita dalam keadilan ya, bukan berarti mereka harus ngebela kita terus walaupun kita salah, nggak juga. Tapi mereka juga harus adil gitu dalam hukum siapapun ya, baik itu kita yang rakyat jelata atau mereka yang udah berkuasa gitu kan. Terus eksekutif ya mereka membantu kita dalam tanda kutip ya, ngejalanin kita semua, ngarahin kita semua, nuntun kita. Apalagi kayak penegak hukum lain misalnya kayak polisi, TNI, kayak apa lagi ya. Ya banyak lah ya. Itu sebenarnya memang dalam tanda kutip memang pembantu rakyat semua itu. Ya mereka harus kalau mereka udah pengen jadi pembantu kita ya harus bertugas sebagai yang ngebantu kita, bukan untuk ngambil uang kita kayak KKN lah sebagainya. Yang untuk kepentingan bangsa sebenarnya, kalau ya ini gue juga berpesan juga kepada generasi milenial abad 21 ya, yang sekarang ya, gue berpesan kalau misalnya kalian ingin masuk polisi, ingin PNS, nah itu tolong, gue masuk ini untuk kepentingan bangsa, bukan kepentingan sejahtera keluarga gitu. Iya, benar. Timbulnya nepotisme, ya itu secara turun menurun kekayaannya gitu. Ya gue nggak mikir nggak mikir semua polisi gitu, tapi kan kadang-kadang mungkin aja ya ada keluarga polisi kenapa pengen jadi polisi karena semata-mata pengen karena bapak gue polisi, kakek gue polisi, masa gue nggak polisi. atau takut dibilang tetangga atau takut diomongin tetangga, bapak kamu polisi kenapa kamu nggak ikut polisi aja gitu kan. Nah, itu. Nah, berbeda pikiran, berbeda mindset. Iya. Orang-orang. Iya. Ada ya sebagian bapaknya polisi, anaknya enggak karena ini aja, ingin jalan kehidupan masing-masing aja. Ada yang bapaknya maksa, kamu harus polisi. Ada juga kayak itu mungkin. Untuk keamanan hartanya baik. Iya, kita bisa juga untuk berspekulasi seperti itu ya. Iya, berspekulasi juga untuk menjaga kestabilan kekayaan keluargaannya gitu. Iya. Banyak ya itu sih, gue salut juga sih kalau misalnya ada bapaknya polisi, anaknya nggak mau jadi polisi, maksudnya nggak mau mengikuti pekerjaan profesi orang tuanya, tapi dia ingin mencoba secara ini naluri mereka yang mereka timbul. Iya. Hanya ingin jadi usaha, itu pengusaha itu bagus karena untuk membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat kita yang lagi pengangguran. Gitu. Iya benar-benar. Terus apalagi kita mau ngomongin apa lagi kira-kira Gue sih ada, cuma karena mungkin lo ada waktu banyak nggak apa
Udah cukup. Sampai jam 7.30 baik kayaknya baik. 7.30 ya masih banyak sih. Coba mungkin gua mau ini deh. Kita lalu deh baik. Kita ngambil ke inilah ya, pemuda kita ngomongin pemuda lagi. Itu menurut lu dalam pemuda di sekarang tuh gimana, Be? Apa namanya? Tadi kan lu udah nyindir TikTok lah, nyindir apa ya, apalagi lah, banyak lah soal pemuda-pemuda gitu yang apatis. Kadang-kadang kita juga gini loh, kalau misalnya pemudanya terlalu apatis kita juga kasihan. Tapi kalau misalnya pemudanya banyak yang aktif di politik, takutnya pemudanya juga takut salah menangkap politik itu apa, karena mereka mungkin belajar politiknya dari grup WA doang gitu, dari grup sharing bapak-bapak, atau yang hoaxnya itu tidak dapat terbendung gitu kan. Itu yang kasihan juga di kayak gitu sebenarnya. Kalau menurut gue ya, jadi gini, kalau masalah politik tuh sebenarnya politik tuh arti dari menurut buku William Budiarjo ya, dan arti dalam John Locke ya, bahwa tuh politik tuh hanya mengejarkan power, kekuasaan doang. Politik itu sebagai profesi mereka. Jadi kalau menurut gue tuh bagi para pemuda tuh jangan sampai kalian tuh tergiur dengan kekuasaan. Intinya begitulah. Jangan sampai meminta jabatan gitu. Tapi sistem kita kayak gitu, Be. Kalau kita nggak minta gue terserang ingin membawa ini ya, kisah sahabat Nabi ya. Iya. Lagi gue akan identik dengan adab agama Islam dalam segi kekuasaan, bahwa seorang Abu Dzar itu Abu Dzar tuh ingin meminta jabatan kepada Rasulullah. Cuma Rasulullah melihat, wahai Abu Dzar, kamu adalah orang yang lemah dalam menyampaikan amanah. Nah, dengan kata-kata itulah Abu Dzar tuh tersentuh bahwa oh iya, saya tuh lemah gitu dalam memberikan amanah. Jadi jangan sampai itu, kalau misalnya bagi kalian yang pengen masuk politik, jangan sampai kita tuh minta jabatan, minta apa, karena itu kamu tuh orang yang lemah dalam melaksanakan amanah gitu. Kalau gue sih dalam sistem agama Islam tuh dengan musyawarah tuh lebih konkret. Karena apa? Mereka tuh direkomendasi oleh para ahli, akademisi dan atau ulama gitu. Makanya mereka tuh seakan-akan nggak mengkampanyekan atau nggak menunjukkan bahwa dia ingin menjabat atau ingin berkuasa, enggak. Jadi itu rekomendasi atas para ulama atau para akademisi, itu orang-orang hebat loh. Iya, benar. Kembali lagi kepada musyawarah. Ya, kita kan berlandaskan Pancasila, cuy. Musyawarah itu intinya musyawarah. Jangan sampai seakan-akan jabatan kayak minta jabatan menteri. Itu kok. Ya gitulah, kadang-kadang kita ada pengen banget Pancasila itu ada, tapi nilai-nilai Pancasila aja kita seakan-akan tiadakan gitu kan. Sama kayak tadi tuh masalah, ya gitulah, budaya kita nggak enakan sebenarnya. Nggak enakan itu memang ada positifnya juga gitu kan, tapi negatifnya banyak juga. Ya negatifnya baik, sebenarnya negatif bukan positif. Ya nggak mungkin kalau nggak enakan di positif. Kalau di positif nggak enakan, misalnya nih ya, misalnya ada makanan gitu kan, ada makanan di meja bareng-bareng, wah tinggal satu nih, waduh nggak enak nih, mungkin dia lagi lapar, mungkin itu kan bisa jadi positif tuh, nggak enakan yang positif mungkin gitu. Tapi kalau nggak enakan yang negatif ya mungkin kayak ya gitulah, bisa jadi KKN itu kan gue yakin 50% lebih itu dari nggak enakan itu. Korupsi, wah dia apa namanya, korupsi, gue korupsi juga lah, nggak enak nih gue, masa ininya nggak korupsi atau gimana, suap ya kan, nepotisme apalagi itu, dia saudara gue, tetangga gue, ini ya gue menangin lah. Kalau menurut gue tuh, kalau kata guru ini gue ya, guru mentor gue ya, politik itu sebenarnya tuh, partai politik tuh jangan sampai sebagai ini kehidupan, tapi sebagai alat. Itu cuma alat doang. Jangan sampai kalian tuh dibudakkan oleh sebuah alat atau sebuah sistem.
itu sebenarnya alat. Ya kalau bisa sih gue sih menurut terang jangan sampai kalian tuh boleh berpikir secara politik, cuma profesi-profesi bisa kalian tuangkan dalam segi usaha, pengusaha, dalam segi kedokteran. Kebanyakan kan banyak kedokteran yang berpolitik, banyak usaha yang berpolitik, banyak ya misalnya dokter Tirta, dokter apa itu sebenarnya politik sebenarnya gitu. Ya intinya tuh profesi itu menjadi acuan, maksudnya nggak politik itu sebagai alat, intinya politik itu sebagai alat, profesi itu bisa mendapatkan hak politiknya, itu sih menurut gue. Dan lagi-lagi namanya kekuasaan itu negatif lah, istilahnya lah, kekuasaan itu pasti negatif kalau misalnya kalian tuh gak dilandasi dengan akidah dan akhlak gitu. Lagi-lagi pemahaman tauhid kalian harus prioritaskan sebelum kalian tuh terjun ke dalam pemahaman politik yang secara mendalam gitu. Karena itu hati-hati dari kita melihat dari para sahabat juga, karena para sahabat di masa Rasulullah juga berpolitik sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Mata-mata minta jabatan, minta apa, nah itu salah banget dalam pikiran gue. Banyak sih ya yang kisah-kisah Abu Bakar nggak mau jadi khilafah ya kan. Nah, iya, belajar kayak gitu dong. Iya. Coba gue pengen tahu, ada nggak seorang pemimpin menjawab ketika sudah dilantik innalillahi. Iya. malah bikin hura-hura ya. Suatu musibah cuy. Seorang pemimpin, seorang yang dipilih menjadi pemimpin negara atau pemimpin daerah itu musibah, apalagi suatu menjadi ketua kompas atau ketua organisasi itu musibah sebenarnya. Iya. Kan menyebutkan nggak innalillahi itu bukan dalam konteks hanya meninggal. Coba arti innalillahi ya Pak, kembali kepada Allah cuy. Ini mesti ini musibah. Iya, bisa kekuasaan ini yang diraih bisa jadi musibah ya. Iya. Sama kayak misalnya lu ngelihat di jalan ada istilahnya anak terlantar. Nah, itu kan bisa aja tuh ditanya tuh. Misalnya gubernurnya siapa, presidennya siapa. Ya kan bisa ditanya tuh di akhirat tuh. Kenapa kamu menelantarkan anak terlantar, padahal di undang-undang yang kamu buat gitu kan anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu kan bisa besar itu tanggung jawabnya. Apalagi coba dah pemerintah, pemimpin, dia memikirkan nggak bahwa ada nggak masyarakat yang telah terzolimi oleh mereka? Mereka memikirkan nggak seperti itu? Kita melihat dari sosok Nabi Muhammad ya, jadi acuan kita, kehidupan kita. Nabi Muhammad seorang dijamin masuk surga lah pastinya ya. Udah mereka tuh ketika Nabi Muhammad tuh selesai memimpin ya, ingin bertransisi kepada seorang Abu Bakar, kayak ingin menjelang kematiannya, mereka menanyakan, itu beliau tuh keadaan sakit, mereka menanyakan, siapa di antara kalian yang telah terzolimi oleh saya? Mesti bagi para pemimpin, contoh konkretnya gue ya gue sebagai ketua pelaksana Tabi Akbar ya, lu kan ikut juga nih ya, yang Akbar Ilangara, itu gue selesai acara itu gue buat kuesioner kan, kita harus memanfaatkan teknologi ya, Google Form ya, gue membuat Google Form, apakah di antara kalian anggota-anggota saya telah terzolimi oleh seorang TB? Ada sebagian orang yang telah terzolimi, karena terzolimi dengan kata-kata, wah, dengan langsung gue harus minta maaf secara personal, bukan di dalam grup, gue harus secara langsung, secara personal atau individu. Nah itu gue ingin juga menerapkan contoh perilaku seorang pemimpin Rasulullah SAW gitu. Karena benar-benar ya, Masya Allah ya, ini pemimpin kita tuh ada nggak sih melihat dari segi itu, karena doa yang terzolimi itu dikabulkan cuy. Bayangkan lu bisa sampai kayak gitu kan, kalau misalnya kita misalnya kita di orang itu menerima di dunia, tapi di akhiratnya dia mendoakan, ya Allah siksakan lah mereka di akhirat. Wah itu tanggung jawabnya benar-benar besar loh. Gue nggak mau gue benar-benar menzalimi orang lain tuh. Bahaya. Iya baik. Lu kalau misalnya jadi pemimpin, kalau pemimpin kelompoknya ini bagi para pemuda ya, yang punya komunitas, organisasi atau ya suatu kelompok ya,
tolong menjadi kalau menjadi ketua tuh acuannya kepada Quran dan Sunnah dan mengikuti Rasulullah gitu dengan konsep-konsep Al-Quran istilahnya gitulah, menaungi gitu dan sebagainya. Iya, apalagi kalau dilantik kan di atasnya apa tuh? Ya sesuai Al-Quran. gitu. Al-Quran kan, ya kalau Islam Al-Quran kan. Ya harusnya mereka malu lah sama Al-Quran gitu kan. Udah dilantik di bawah, di atasnya ada Al-Quran, tapi mereka masih begitu. Seakan-akan meremehkan Al-Quran itu cuma buku doang gitu, kayak buku biasa gitu yang ada di perpustakaan, seakan-akan gitu. Ya seakan-akan jangan pemimpin tuh seperti kayak Firaun, kayak diktator gitu, main kekuasaan sewenang-wenangnya ya gitu. Kalau misalnya pemimpin main sewenang-wenangnya itu contohnya Firaun, sudah berapa banyak nama beliau tuh dicatatkan di Al-Quran, paling banyak tuh dibandingkan yang lain itu. Firaun tuh lihat tuh jasadnya udah ditemukan kan, itu real kan di sungai oleh seorang tokoh di arkeolog. Iya kan, real itu. Firaun udah disebutkan begitu jeleknya tuh seorang pemimpin yang otoriter, diktator gitu. Mending otoriternya untuk mensejahterakan rakyat, misalnya ya, misalnya Muammar Gaddafi tuh, itu ada orang berperspektif ya, Muammar Gaddafi itu otoriter, diktator, sebenarnya itu difitnah oleh Amerika Serikat, baik. Itu sebenarnya di bawah kepemimpinan beliau itu Masya Allah banget, itu negara Libya itu sejahtera banget masyarakat. Iya, gue juga pernah lihat beritanya itu. Nah, itu statement stigma dari pemikiran anak muda tuh yang baca sejarah Muammar Gaddafi ya, itu salah banget tuh kalau misalnya Muammar Gaddafi ya Allah, itu pendidikan gratis, listrik gratis, wah, itu pendapatan per kapitanya gede banget deh, ekonominya baik, serius baik. Coba itu memperjuangkan Palestina tuh sampai negara Israel itu takut baik. Itu tuh seorang pemimpin yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, bahkan orang Yahudi dan Nasrani itu takut. Itu sampai tuh kita tuh dari pemimpin seperti Firaun itu udah dicantumkan cuy. Lu kalau kita berandai-andai ya, Be ya. Kalau kita berandai-andai presiden kita, entah ini presiden yang sekarang atau presiden berikut-berikutnya ya. Misalnya seperti itu, seperti ya pemimpin yang berlandaskan Islam lah ya. Yakin gak lu Indonesia bakal diserang? Serang. Wah, dan diserang dalam acara ini ya, diserang verbal bisa, diserang secara fitnah bisa gitu. Iya fitnah. Tentunya fitnah. Fitnah ya mungkin ya. Karena memang siapa sih yang nggak suka sama pemimpin yang adil, kecuali ya orang-orang yang gitu, yang itulah, yang akalnya udah kurang sehat gitu kan, ya mereka wajar aja nggak suka. Kalau kalian pengen jadi seorang pemimpin yang adil, ini bagi para pemuda ya, lagi-lagi kita kaitkan dengan politik, ini pemimpin politik ya. Kalau kalian ingin menjadi seorang pemimpin yang adil, coba baca buku itu yang kita pegang itu Al-Quran, udah itu adil. Itu kalau kalian baca artinya itu adil, berlandaskan Al-Quran itu adil. Nah itu kebanyakan orang komunitas atau organisasi yang Islam juga ada yang suka gitu. Iya. Kalau misalnya itu, lagi-lagi gue juga memikirkan bahwa negara kita tuh plural ya, masyarakat itu plural, beragam ya. Gak semakan-akan kita tuh langsung ya ingin mendirikan khilafah, kita harus lihat idenya dulu. Kita takutnya orang-orang Papua memisahkan diri, ya gitu. Sebenarnya tuh kita bisa mensusupi lah sistem demokrasi itu berdasarkan Al-Quran, cuma gak dirasakan, gak dilihat secara nyata oleh masyarakat yang lainnya atau agama lain. Sama mungkin menurut gue juga di Al-Quran, di Pancasila juga pasti kan founding father kita mungkin ya pengennya Al-Quran ya, tapi karena mungkin yang non muslim kurang bisa nerima kalau itu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, ya diciptakannya mungkin 5 poin yang memang kesemuanya itu ada di Al-Quran. Ya akhirnya semua kalangan, baik itu muslim ataupun non muslim, ya terima aja tentang Pancasila gitu kan. Akhirnya mereka menerima Pancasila.
Itu sih. Kalau gue sih Pancasila itu sebagai dasar yang paling baik di seluruh dunia, baik. Gak ada negara tuh nggak ada yang seperti negara Indonesia yang melembuskan dasar negaranya. Itu Pancasila itu baik banget, terus baik banget itu dirasakan agama Islam dan agama kafir juga. Itu cuma ada di Indonesia doang, sampai PBB itu memuji dasar negara kita, we. Bayangkan. Cuma implementasinya berbeda. Iya. Implementasinya kepada masyarakat itu berbeda, banyak perspektif, banyak wah ini Pancasila kedua nggak kayak gini gitu. Iya. Tadinya sebenarnya gue pengen ngebacot soal Pancasila lu di Instagram. Waduh. Wah itu. Gua takutnya bangun tidurnya di penjara lagi, dibuih lagi. Udah Be, mungkin itu aja. Tapi lu ada pesan-pesan nggak Be soal pemuda dan politik nih Be? Politik dan pemuda lebih tepatnya. Gue berpesan kepada kalian, jadi kita itu sekarang tuh udah namanya era globalisasi secara digital atau teknologi. Bahkan kita tuh ingin membeli suatu barang itu bisa melewati digital atau melalui HP, bukan melalui interaksi langsung ya yang sudah di zaman dahulu ya. Gue berpesan bahwa kita harus memfilter informasi yang kita dapat dan coba jangan sampai interaksi kepada manusia itu hilang begitu aja ketika kalian tuh dihadapkan eranya 4.0 ya. Ataupun coba kalau kalian, gue juga berpesan bahwa tolong terapkanlah kepemimpinan itu sesuai Al-Quran dan Sunnah, dan contohkanlah kepada Nabi Muhammad SAW karena itu Nabi terakhir. Intinya begitu sih kalau dari gue. Jangan sampai hawa nafsumu meluasi amarahmu, atau enggak jangan sampai hawa nafsumu itu menyeliputi anggota tubuhmu, tapi barengilah dengan akal. Dengan akal itulah hawa nafsumu akan dikalahkan dengan akal. Pesan dari Buya Hamka. Ya mungkin kalau dari gue ya, kita memang sebagai pemuda memang nggak boleh apatis. Kalau pemuda apatis ya karena reformasi aja ini dijalankan oleh pemuda kan. Kita reformasi sekarang kan karena pemuda mahasiswa tahun 98. Kalau misalnya semua mahasiswanya apatis ya kita mau gimana gitu kan. Mungkin kita nggak bisa ngerasain reformasi sekarang gitu kalau pemuda apatis. Dan juga kalau misalnya mau berpolitik gitu ya. Ya kalau bisa mahasiswa masuklah jadi mahasiswa politik ya kan. Masuklah kalau itu pilihan terbaik sih, salah satu pilihan terbaik kan. Jadi nggak politik praktis gitu. Jadi memang harus belajar politik dengan baik, baca buku-buku politik yang benar gitu ya. Apalagi ya tambah lagi kalau misalnya siasa, boy. Kenapa? Baca buku. Ya tentunya politik siasa. Oh iya. Iya. Kalau misalnya teman-teman Islam juga jangan lupa Al-Quran. Maksudnya gue juga sebenarnya pengen tuh ngambil sari-sari di Al-Quran gitu tentang politik, terus gue stabiloin, gue teliti lagi, tapi masih angan-angan, masih bukan angan sih, masih ini gue sih masih rencana agak jauh sih, karena gue juga belum terlalu ngerti Al-Quran secara dalam juga. Pengen tuh kayak gitu. Jadi kalau teman-teman punya ilmu tentang Al-Quran yang baik dan benar gitu kan, cari politik-politik di Al-Quran tuh banyak, apalagi di As-Sunnah juga banyak. Cari di tokoh-tokoh Islam ya, mungkin itu di kekhalifaan Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Iya, banyak kekhalifan di dunia lah. Itu sih dari gua. Jadi jangan terlalu apatis dan jangan terlalu, istilah kasarnya ya, bodoh dalam berpolitik juga. Jangan asal terima. Oke, di golongan gue ngedukung A semua nih, gue ngedukung A lah tanpa tanya dulu, tanpa nyelidikin dulu siapa si A, siapa si B, siapa si C gitu sih. Aktif lah,
Kan kalau misalnya kita pasif ya Pak, kita nggak aktif sama sekali. Makanya kita harus aktif nyari tahu politisi ini gimana backgroundnya, gimana lingkungannya, gimana ininya lah, seperti itu. Oke. Mantap bay, boom touch. Oke, thank you udah nonton. Thank you juga TB udah terima nemenin, udah sampai 1 jam lebih nih kita nih ngomong nih. Iya, nggak terasa we diskusi ini. Misalkan kita Sebenarnya enakan diskusi langsung sebenarnya tuh. Enak udah. Kalau diskusi ini kan mungkin kayak sinyal lah apalah. Mungkin kita bisa habis corona ini selesai lah. Insyaallah bisa we. kita bisa diskusi lagi sama teman-teman lain lah kalau mereka mau ya. Thank you TB. Terima kasih yang udah nonton sekali lagi. Juga, Oke, assalamualaikum TB.